Prabowo menyambut kedatangan Emmanuel Macron, suasana merah, putih, dan biru mewarnai halaman istana. Gubernur Jawa Barat terapkan jam malam untuk peserta didik. Polda Metro amankan pengedar narkoba jaringan Sumatera. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Tentunya bersama saya, Selly Sregar. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron disambut meriah dengan upacara kenegaraan di Jakarta. Macron disambut secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ribuan pelajar berkumpul di halaman Istana Merdeka dan Silang Monas, mengibarkan bendera Indonesia dan juga Prancis sebagai simbol persahabatan kedua negara. Lebih dari 7 dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis kini dalam semangat persahabatan dan saling menghormati, ditandai dengan upacara kenegaraan meriah di Jakarta menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ribuan pelajar berkumpul di halaman Istana Merdeka dan Silang Monas, mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis sebagai simbol persahabatan kedua negara. Macron disambut secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan pengamanan ketat dan upacara kehormatan lengkap, termasuk lagu kebangsaan dan dentuman meriam. Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Macron dan Ibu Negara Bridge Macron mulai bergerak dengan 17 pasukan motor pengawal serta 50 personel pasukan berkuda yang menambah kemeriahan. Hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan putra Prabowo menambah suasana kekeluargaan dalam penyambutan. Setelah upacara, Macron melanjutkan kunjungannya ke Akademi Militer Magelang dan Candi Borobudur, menandai kedekatan budaya dan pendidikan kedua negara. Pertemuan bilateral antara Macron dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga digelar tertutup untuk membahas kerjasama strategis yang semakin menguat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Prancis berpotensi besar menjaga stabilitas global dan menekankan pentingnya 75 tahun hubungan diplomatik. Dalam kunjungannya, Presiden Macron mengapresiasi sambutan hangat dan berkomitmen memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Saat menerima kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki potensi besar untuk berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas global, baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat datang kepada Macron dan menekankan pentingnya momen peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Ia juga menyoroti kuatnya pondasi hubungan bilateral yang telah terbangun lama dalam kerangka kemitraan strategis. Pertama, selamat datang di Indonesia. Terima kasih atas kehormatan besar diberikan kepada kami dengan kunjungan yang mulia. Pada tahun ini, kedua negara kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Dan lebih dari 1 dasawarsa kemitraan strategik. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Macron mengapresiasi sambutan hangat dari Prabowo dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerjasama strategis. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan hubungan Indonesia-Prancis telah berkembang menjadi kerjasama nyata di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan budaya.
Dan ia mengapresiasi sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan juga menyambut peluang memperkuat kemitraan strategis, termasuk penandatanganan perjanjian kebudayaan di Candi Borobudur. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis telah berkembang menjadi kerjasama nyata yang kuat dan bermakna. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Jakarta pada Rabu 28 Mei, Macron menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut kunjungan ini sebagai momen penting untuk membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Macron menyoroti sektor-sektor utama dalam kerjasama seperti ekonomi, teknologi, keamanan, dan kebudayaan. Ia juga menekankan peran penting Indonesia sebagai mitra utama Prancis di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat kolaborasi pertahanan melalui pelatihan bersama dan kehadiran militer Prancis. Dan ini merupakan suatu peluang luar biasa untuk memberi marka baru dalam kemitraan strategis yang baru saja diingatkan oleh Bapak Presiden dengan adanya sejumlah keyakinan dengan kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan. Persahabatan antara Indonesia dan Prancis itu bukan hanya satu kata saja, tetapi memang semakin kuat dari tahun ke tahun, dan ini menjadi suatu kenyataan dewasa ini. Selain itu, Macron menyoroti kerjasama di bidang energi terbarukan, transportasi, mineral kritis, serta transisi energi. Sebagai simbol ikatan budaya yang semakin erat, kedua negara akan menandatangani perjanjian kebudayaan di Candi Borobudur. Macron mengakhiri sambutannya dengan rasa terima kasih dan optimisme terhadap kelanjutan kerjasama dalam sisa kunjungannya di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan pemirsa, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sedimentasi di Pulau Baai, Bengkulu untuk memastikan penanganan pendangkalan laut yang mengganggu logistik dan juga distribusi energi. Wapres menekankan percepatan pengerukan dan kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk tanggung jawab negara serta upaya memperkuat infrastruktur pelabuhan. Wakil Presiden melakukan peninjauan langsung ke titik sedimentasi di pintu masuk Pulau Baai, Bengkulu pada Selasa 27 Mei 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan pendangkalan laut yang mengganggu stabilitas logistik dan distribusi energi. Setibanya di Pelabuhan Bengkulu, Wapres menaiki kapal Tunda Bunga Rafflesia dan menerima penjelasan dari Dirut PT Pelindo Arif Suhartono mengenai penyebab sedimentasi serta upaya penanganannya. Pengerukan saat ini telah memasuki tahap pemasangan pipa dan kesiapan kapal keruk dengan target alur pelayaran dapat dilalui dalam 2 minggu. Meskipun belum pada lebar maksimal, pengerukan penuh ditargetkan rampung dalam 3 hingga 4 bulan. Dan pengembangan lanjutan direncanakan mulai awal tahun depan. Kami sampaikan bahwa alur Pelabuhan Bengkulu ini mengalami 2 kali musibah. Yang pertama di tanggal 25 Maret 2025 pada saat badai. Di situ alur tertutup dan kami melakukan pengerukan secara sederhana untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang ke Pulau Enggano dapat lewat, dan di situ kami sudah berhasil, dan setelah melakukan pengerukan tersebut maka kegiatan meskipun belum normal sudah dapat dilakukan, termasuk juga kapal-kapal barang. Namun kemarin pada tanggal 23 Mei terjadi gempa dan di situ terjadi penutupan kembali. Akhirnya Pelindo mengambil keputusan akan menjadikan Pelabuhan Bengkulu mempunyai kedalaman sekitar 12 meter, dan sekalian kita jadikan pelabuhan yang cukup besar sehingga kapal-kapal batubara, kapal-kapal sekitar 50.000, 60.000 mungkin bisa masuk tanpa adanya transshipment. Ini adalah salah satu solusi yang Pelindo rencanakan, dan saat ini pengerukan sedang dilakukan persiapan, kapal sudah ada, pemasangan pipa sudah dilaksanakan, dan diharapkan dalam waktu paling lambat 2 minggu alur sudah bisa dilewati meskipun masih belum lebar sesuai dengan rencana, dan total pengerukan akan kita selesaikan mungkin sekitar 3-4 bulan. Arahan khusus Pak Wapres tadi untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan secepatnya agar masyarakat yang terdampak bisa segera bisa dipulihkan, khususnya tadi yang di Enggano, dan ini mohon saling kolaborasi dan saling dukungan kepada semuanya. Dalam kunjungan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan pengerukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memulihkan aktivitas masyarakat terdampak, khususnya di Pulau Enggano.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor demi efektivitas dan keberlanjutan penanganan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pelabuhan dan daya saing maritim di wilayah barat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A. Diketahui proyek itu menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga kota. Usai meninjau pemirsa, AHY memastikan jalur dan stasiun Tamrin dan juga Monas akan bisa beroperasi pada tahun 2027, melanjutkan operasi MRT Jakarta yang sudah ada dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin lalu meninjau proyek pembangunan MRT Jakarta dan dia melakukan peninjauan untuk pembangunan stasiun Tamrin hingga Monas. AHY mengatakan bahwa MRT fase 2A mencakup 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Progres pembangunan secara keseluruhan saat ini sudah mencapai 48%. Ini merupakan bagian dari proyek fase 2A MRT Jakarta yang menghubungkan Bundaran HI ke kota. Usai meninjau, AHY juga memastikan jalur dan stasiun Tamrin dan Monas akan bisa beroperasi pada tahun 2027. Melanjutkan operasi MRT Jakarta yang sudah ada dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Tadi kita lewati ya, kalau Tamrin itu bisa dikatakan yang terpanjang ya, untuk stasiun 440 meter. Jadi saat ini kita di dalam tanah kurang lebih di 19 meter Pak ya? 19 meter, dan tentunya kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk stasiun di Monas juga bisa terwujud. Dengan demikian masyarakat bisa segera memanfaatkan transportasi MRT ini sehingga segala sesuatunya lebih cepat, lebih terukur, karena ya dengan tepat waktu mobilitas masyarakat bisa lebih baik, produktivitas juga bisa lebih baik. Bila dilihat progresnya, stasiun MRT Tamrin dan juga Monas masuk paket pengerjaan CP 201 dengan progres 87%. Paket pengerjaan itu merupakan lanjutan jalur dari Bundaran HI ke Harmoni dengan 3 stasiun, Tamrin, Monas, dan Harmoni. Menurut AHY, pembangunan ini dinantikan masyarakat luas. Kita tahu transportasi jadi jantung perekonomian dan aktivitas ekonomi Jakarta juga hadapi kemacetan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menkom Digi, Mutia Hafid menyambut peluncuran Indonesia Central Cloud Region oleh Microsoft yang diyakini akan memperkuat infrastruktur digital dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan pentingnya pengembangan talenta digital dan potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital Asia Pasifik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyambut baik peluncuran Indonesia Central Cloud Region oleh Microsoft. Komdigi optimis bahwa klaster data center pertama di Indonesia ini akan memperkuat infrastruktur digital nasional serta memberikan dampak ekonomi besar termasuk potensi investasi hingga 2,5 miliar US dollar atau sekitar 41 triliun rupiah. Kehadiran Cloud Region ini mencerminkan kepercayaan swasta terhadap kebijakan digital pemerintah serta kesiapan Indonesia dalam mengelola teknologi canggih seperti cloud dan kecerdasan buatan AI. Mutia juga menekankan pentingnya pengembangan talenta digital melalui pelatihan yang ditargetkan menjangkau 1 juta orang. Dengan 840.000 peserta saat ini sudah aktif. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kemampuan tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di era ekonomi digital. Ia melihat Indonesia berada di jalur strategis untuk menjadi pusat ekonomi digital Asia Pasifik. Sehingga kestabilan kebijakan dan peningkatan infrastruktur harus terus dijaga. Kami mewakili Presiden Republik Indonesia yang saat ini tengah menjalankan lawatan untuk KTT ASEAN untuk menyampaikan selamat kepada jajaran pimpinan Microsoft atas peluncuran Indonesia Central Cloud Region sebagai bagian dari komitmen jangka panjang investasi Microsoft di tanah air. Kami menyambut peluncuran ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap penguatan infrastruktur digital nasional dan tentu kami berharap investasi ini dapat berdampak kepada ekonomi sebesar 2,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 41 triliun dalam 4 tahun ke depan. Cloud Region Microsoft di Indonesia tentunya mencerminkan 2 hal penting. Yang pertama, adanya kepercayaan
terhadap arah kebijakan pemerintah di bidang digital yang semakin konsisten, responsif, dan terbuka terhadap kolaborasi strategis. Yang kedua, bahwa Indonesia dinilai memiliki kesiapan untuk mengelola teknologi canggih seperti cloud dan kecerdasan artifisial, tidak hanya sebagai pengguna, sekali lagi tidak hanya sebagai pangsa pasar atau pengguna, tapi juga mitra yang aktif dalam membentuk tata kelola dan ekosistem digital yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia dinilai sebagai lokasi ideal untuk pengembangan pusat data global berkat permintaan layanan digital yang tinggi, potensi pasar yang besar, serta keunggulan geografis dan energi terbarukan. Nilai pasar pusat data Indonesia diperkirakan tumbuh signifikan hingga 3,79 triliun USD pada 2030. Mutia menegaskan dukungan pemerintah akan terus mengalir, terutama dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pendidikan AI pasca peluncuran Cloud Region ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Gubernur Banten Andra Soni resmi melantik Ratu Rahmatu Zakiyah Najib Hamas sebagai Bupati Wakil Bupati Serang setelah hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang 2024. Dan Ratu Rahmatu Zakiyah yang juga istri dari Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ini dilantik sebagai Bupati Serang untuk periode 2025 hingga 2030. Gubernur Banten Andra Soni resmi melantik Ratu Rahmatu Zakiyah Najib Hamas sebagai Bupati Wakil Bupati Serang setelah hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang pada 2024. Pelantikan berlangsung pada Selasa 27 Mei 2025. Dalam pelantikan tersebut, pihaknya juga meminta agar ke depan dapat fokus pada layanan dasar dan dapat hadir di tengah masyarakat untuk melayani, bukan dilayani. Karena pembinaan dan juga pengawasan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, Andra juga menyampaikan agar pemerintah Kabupaten Serang melakukan kolaborasi dalam menjalani program unggulannya bersama dengan pemerintah Provinsi Banten. Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiyah, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Serang yang telah mempercayai untuk mengemban amanah sebagai pemimpin Kabupaten Serang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penjual hewan kurban jual hewan kurban melalui live streaming. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas malam bagi para pelajar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menetapkan peserta didik atau pelajar tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga 04.00 waktu Indonesia Barat kecuali untuk beberapa keadaan tertentu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan edaran memberlakukan jam malam bagi peserta didik atau pelajar mulai tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan tersebut disambut baik oleh sejumlah siswa dan guru. Menurut salah satu siswi Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dirinya menyambut baik kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pemberlakuan jam malam.
Selama ini banyak anak-anak yang keluar malam melakukan hal merugikan seperti aksi tawuran dan juga dikhawatirkan menjadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Selain itu, sejumlah pelajar juga minta kelonggaran terkait peraturan jam malam. Pasalnya banyak kegiatan pada malam hari seperti olahraga dan mengaji. Kalau bagi aku sih, menurut aku setuju aja karena bagus, karena anak-anak juga buat apa ya keluar malam gitu kan. Tapi buat aku yang kalau masih anak-anak pasti kan malam minggu tuh pasti mau keluar ya. Jadi kalau buat malam minggu minta buat Pak Dedi dibolehin apa sih namanya kalau jam malam. Tapi kalau buat hari-hari biasa mungkin nggak apa-apa kayak jam malam adain gitu. Menurut saya pribadi ada dua hal Om. Yang pertama itu kayak buat beraktivitas di atas jam kita agak sulit kan, kadang kita ada kegiatan di luar selain sekolah Om, kayak latihan klub voli atau sepak bola. Jadi kadang ada perintah kayak gitu kayak mempersulit aja Om. Jadi saya sangat setuju dengan jam malam karena kenapa Pak? Dengan jam malam itu anak-anak jadi terawasi untuk jam tidur mereka, jam belajar mereka. Jadi jangan biarkan anak-anak itu lewat tengah malam masih ada di luar Pak, karena itu sangat berbahaya. Jam malam akan berlaku bagi peserta didik dilarang melakukan aktivitas mulai pukul 21.00 hingga 04.00 kecuali dengan keadaan tertentu, seperti mengikuti kegiatan resmi dari sekolah yang diawasi oleh orang tua. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan penanaman pohon bersama sejumlah selebriti di Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Dan dari Menhub juga turut melepas para selebriti itu untuk melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Merbabu bersama World Wildlife Fund atau WWF. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak selebriti dan influencer melakukan penanaman pohon di Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Para selebriti itu diantaranya Jeremy Owen, Yura Yunita, Dion Wiyoko, Tara Budiman, Della Dartian, Marian Rumantir, Tisa Biani hingga Dava Warnada. Mantan Wakil Kepala OIKN itu juga berpesan agar seluruh pihak turut terlibat menjaga alam. Menurutnya alam bukan merupakan warisan melainkan titipan dari generasi mendatang yang perlu dijaga. Dalam kesempatan itu, Menhub juga menekankan penerapan zero waste dan juga zero accident dalam pendakian. Sekali lagi teman-teman WWF, makasih. Teman-teman Mona Kelana, terima kasih. Mona Warriors, makasih banyak. Mungkin kita adain event-event lain yang untuk terus spreading awareness untuk masyarakat agar bareng-bareng menjaga alam, menjaga hutan, lebih banyak menanam. Dalam kunjungan kerjanya, Menhub melakukan peninjauan di jalur pendakian Gunung Merbabu via Solo Boyolali. Menhub juga mengecek CCTV dan juga penerapan radio frequency identification yang juga merupakan gelang untuk memantau posisi para pendaki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pemkab Bogor menggelar Gebiar Aminduk di Gedung Tegar Beriman, Pemerintah Kabupaten Bogor. Ribuan warga Bogor yang sudah terdaftar secara online bisa menyelesaikan administrasi kependudukan. Sedikitnya 4.000 warga Bogor mendatangi Gedung Tegar Beriman guna melakukan administrasi kependudukan seperti mengurus KK, KTP, KIA, dan juga administrasi kependudukan lainnya. Gebiar Adminduk digelar dalam rangka 100 hari kerja Bupati Bogor sekaligus rangkaian Hari Jadi Bogor yang ke-543 tahun. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan Gebiar Adminduk salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan pelayanan secara maksimal. Bupati Bogor juga telah membangun gerai pelayanan publik di Lewiliang guna untuk mempermudah warga dalam melakukan pelayanan warga di wilayah Bogor Barat. Hari ini sekalian yang pertama tadi kita menggelar Gebiar Administrasi Kependudukan di Gedung Tegar Beriman, berkolaborasi dengan berbagai hari terkait dengan dinas UMKM, industri dengan Polres. Tujuannya adalah pertama, yang administrasi kependudukan adalah hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka seluruh masyarakat berhak untuk memperoleh kartu identitas penduduk. Lalu kita pun launching, yaitu ada beberapa program yang mana kita ingin di tahun 2025 cetak kartu tanda penduduk bisa dilakukan di 40 kecamatan. Dan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan di 400. Kaitan dengan pelayanan kependudukan, yang kedua kaitan dengan peresmian GPP. Yang pelayanan kependudukan itu selain semua jenis administrasi kependudukan yang kita berikan dalam satu hari ini kita selesaikan semua. Tadi juga kita lihat bahwa hari ini kita masukkan juga launching berkaitan dengan
aplikasi Siloka dan JPT atau Japati ya, kita teman-teman desa yang selalu menyebutnya seperti itu. Nah, kita membuka kuota untuk hari ini 4.000 pendaftaran online, karena kalau tidak pakai pendaftaran online, ini pengalaman teman-teman kami sebelumnya, ini antriannya cukup membludak dan sebagainya. Jadi kita atur dengan pelayanan antrian online seperti itu. Guna mempermudah pelayanan KTP nantinya, di 40 kecamatan Kabupaten Bogor akan menerima belangko percetakan KTP, dan 435 desa bisa membuat kartu keluarga. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, kartu nusuk telah didistribusikan kepada 95% jamaah haji Indonesia di Mekah. PPIH mengimbau jemaah membatasi umroh sunnah dan beribadah di masjid hotel karena cuaca panas dan juga kepadatan Masjidil Haram. Kartu nusuk bagi jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci kini sudah terdistribusi ke hampir seluruh jemaah. Dengan capaian 95%, ini mencakup jemaah haji reguler maupun khusus. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga melibatkan kerjasama antara petugas penyelenggara ibadah haji dengan 8 syarikah untuk mendukung kelancaran layanan. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Ahmad Fauzin menyampaikan, saat ini seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah setelah selesainya layanan di Madinah. Mengingat tingginya kepadatan terutama di Masjidil Haram, PPIH mengimbau agar jemaah membatasi ibadah umroh sunnah yang berulang guna menghindari kelelahan fisik. Jemaah juga diminta memanfaatkan waktu untuk memperdalam manasik haji bersama pembimbing ibadah di pemondokan. PPIH terus memperkuat koordinasi dengan para syarikah agar melakukan akselerasi distribusi kartu nusuk hingga bisa segera tercapai 100%. Jemaah haji dan keluarga di tanah air. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia terkonsentrasi di kota Makkah Al-Mukarramah. Seiring dengan berakhirnya operasional layanan haji gelombang 1 di Madinah, gambaran di kota Mekah saat ini menunjukkan intensitas tinggi aktivitas khususnya di Masjidil Haram yang menjadi epicentrum jemaah dari berbagai belahan dunia. Karenanya, PPIH Arab Saudi menyampaikan sejumlah pesan sebagai berikut. Pertama, membatasi aktivitas ibadah umroh sunnah berulang-ulang yang akan menguras energi. Jemaah diimbau untuk mempersiapkan diri secara fisik untuk menjalani rangkaian puncak haji mendatang. Masjidil Haram saat ini khususnya di waktu sholat 5 waktu sangat padat. Kedua, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendalami manasik haji bersama para pembimbing ibadah yang diselenggarakan di hotel tempat pemondokan. Pemahaman mendalam tentang manasik haji akan berkontribusi bagi kualitas ibadah jemaah haji kita. Cuaca panas ekstrim di Mekah yang mencapai 41 hingga 43 derajat Celcius pada siang hari menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, jemaah khususnya lansia disarankan melaksanakan sholat wajib di masjid yang ada di hotel. Petugas haji siap membantu kapan saja dan jemaah diharapkan saling membantu dalam menghadapi situasi di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari petugas suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan juga Pertanian Jakarta Barat ini melakukan pemeriksaan hewan kurban di Jalan Meruya Ilir, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemeriksaan hewan kurban meliputi pemeriksaan gigi hewan, sampel darah, sampel tanah kandang. Puluhan hewan kurban di Jalan Meruya Ilir, Kebonjeruk, Jakarta Barat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat. Satu persatu hewan kurban, baik sapi maupun kambing, dilakukan proses screening atau tes kesehatan. Screening hewan meliputi pemeriksaan gigi hewan, sampel darah, sampel tanah kandang. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan hewan kurban agar kualitas hewan yang dijual ke masyarakat sehat, layak untuk disembelih dan juga dikonsumsi serta terbebas dari penyakit hewan. Pemeriksaan hari ini kita melakukan pemeriksaan preparapulas darah ya Mbak, kemudian pemeriksaan sampel tanah untuk dilakukan pengujian untuk penyakit antraks. Sejauh ini sudah ditemukan belum Bu? Sejauh ini kami belum menemukan karena kita juga dari Puskesmas Wanak itu melakukan untuk 5 wilayah. Dan nanti jika sudah ditemukan tuh tindak lanjutnya seperti apa? Semoga tidak ditemukan, tapi jika ada ditemukan kita akan melakukan tindak lanjut berhubungan dengan
penentu kebijakan untuk dilakukan seperti apa, atau mungkin langkah-langkah yang diambil, kita menunggu hasil dari pimpinan. Di Jakarta Barat sendiri ada berapa sih Bu tempat penampungan hewan kayak gini Bu? Penampungan hewan sampai sudah terperiksa saat ini ada 51 penampungan di 8 kecamatan. Total hewannya kita ada 3.628. Jadi dari sapi, kambing, domba, kurti. Ada hewan tadi seperti apa Bu? Dari gigi atau apa gitu? Mungkin diambilnya sampel preparat dari darah ya, ulas darah kita ambil, kemudian dari sampel tanahnya. Nanti kita ujikan ke lab tes one. Hasilnya mungkin bisa dihasilkan besok, namun karena semua wilayah kita lakukan pengujian, nanti serentak akan kita umumkan melalui atau kita laporkan kepada kepala dinas. Dari harga mungkin ada kenaikan dari tahun tiap tahun, cuman kalau buat penjualan masih stabil sih. kisaran berapa? Yang ke 50 sapi, kambing di angka 50. Harganya? Harga mungkin ada kenaikan, kita dari angka 23 sampai 75 juta. Sapi untuk kambing dari 3 juta sampai 5 juta, 7 juta. Kalau omset per kita kan per haji aja per besaran mungkin sekitar di angka 150 jutaan. Ya sama aja sih, cuma kita perlu suntik vitamin, penambahan pakan vitaminnya tetap ada harus. Oh saya senang kok ada kontrol dari pemerintah. Nah, jadi kita dari pertama juga Sudin mendukung buat kesini, buat pengecekan. Kita juga disuruh laporan kalau ada apa, berbantuan, nggak apa. Senang kok kalau ada. Ada temuan penyakit itu? Kalau temuan penyakit ya ada aja sih pasti. Seperti apa Bang? Kalau buat hari-hari kayak gini paling pilek, sakit mata, batuk gitu doang, sama aja. Nah untuk mengantisipasinya seperti apa Bang? Ya peningkatannya itu lewat imunnya, vitamin aja. Setelah dilakukan pemeriksaan hewan kurban yang dinyatakan sehat, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat kemudian memberikan sertifikasi hewan layak jual kepada pedagang kurban serta menempeli stiker di lokasi lapak penjualan hewan kurban. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di era digital, penjualan produk melalui live streaming kian populer dan dinilai efektif menaikkan omset pedagang. Tak mau kalah, salah satu lapak penampungan hewan kurban di Jalan Meruya Ilir, Kebonceruk, Jakarta Barat, menjual hewan kurbannya melalui live streaming di platform media sosial. Melalui live streamingnya, pemirsa, pedagang kambing kurban dapat mendongkrak penjualan hingga 30%. Berbagai cara dilakukan para penjual hewan kurban untuk memasarkan dagangannya agar dilihat calon pembeli. Di era digital saat ini, pemasaran produk secara daring semakin populer. Memanfaatkan perkembangan zaman, sejak setahun lalu salah satu lapak penampungan hewan kurban di Jalan Meruya Ilir, Kebonceruk, Jakarta Barat menjual hewannya melalui live streaming di media sosial. Cara ini dinilai efektif untuk pemasaran hewan kurbannya. Berdagang secara live streaming mampu mendongkrak penjualan hewan kurban hingga 30%. Bahkan beberapa sudah menjadi langganan dan juga kerap datang langsung ke lapak. Harga sapi per ekor dijual dengan kisaran harga 23 hingga 75 juta rupiah. Ya, kita mulai berjualan sih tahun ini insya Allah di media sosial karena kita ikuti perkembangan zaman juga, dan juga alhamdulillah dari media-media sosial juga kita ada juga yang nyangkut beli hewan kurbannya di kita. Ya karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman juga kita ketinggalan gitu. Responnya kalau respon alhamdulillah ada aja yang nanya barangnya. Ya harga sekian berapa sepil harga gitu, dan alhamdulillah banyak juga sih ada yang datang karena pengen lihat langsung ke kandang. Oh karena ditakuti kalau di media sosial kan nggak sesuai, karena kalau cuma digambar doang, tapi kalau lihat real langsung kita lihat real langsung barangnya ini seperti ini, harga sekian, ini bobotnya sekian. Ya juga kepercayaan antara kita dan customer juga lebih yakin lagi. Kalau sapi ya harga mulai dari 23 jutaan sampai 20, 30, 35, 40 sampai yang 75 ke atas. 75 juta juga ada. Itu bobot untuk dapat kemarin 75 itu yang bobot 800 kilo.
Salah satu pembeli mengaku sudah berlangganan membeli hewan kurbannya di lapak ini. Kebersihan kandang serta pakan sapi yang baik menjadi alasan dirinya memilih membeli hewan kurban di sini. Saya datang langsung. Sudah, sebelumnya sudah sering. Setiap tahun selalu ke sini. Bagus nggak sih Pak kualitasnya sendiri? Dari ngelihat dari kandangnya, makanannya di sini ya bersih gitu. Jadi mudah-mudahan sapinya semuanya juga sehat kelihatannya gitu. Makanya Bapak datang langsung ke sini untuk melihat sapinya ya? Melihat sapinya, kandangnya bersih. Jadi perawatannya itu semuanya bersih. Bagus. Memang untuk tahun sebelumnya masih oke. Kalau sekarang harganya lagi emang ya bagus lah sesuai dengan sapinya. Tapi harganya peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini ada peningkatan? Ada peningkatan. Ya, tahun lalu kan ibaratkan harga 26 juga udah dapat segini lah. Kalau sekarang kan udah pasti udah sekitar 30 kan, 32. Dibandingkan tahun lalu, pembeli mengaku harga hewan kurban mengalami kenaikan. Saat ini sapi dengan berat 400 kg dibanderol dengan harga 30 juta rupiah, sedangkan tahun lalu hanya 26 juta rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan informasi yang menarik pemirsa, di mana pada momen Idul Adha penjual kambing tidak hanya kambing biasa, namun juga kambing ukuran besar atau jumbo. Juga banyak dicari warga untuk dijadikan hewan kurban. Pemilik kambing sendiri menyebutnya monster goats karena kambing ini memiliki ukuran tubuh yang tinggi besar. Penasaran dengan harga dan bentuk kambing monster unik ini? Mari kita simak liputannya. Jelang Idul Adha, para penyedia hewan kurban mulai menyiapkan ternak-ternak peliharaan terbaiknya. Tak terkecuali dengan Zara Farm, peternakan di Desa Siwal, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tak hanya menyediakan kambing pada umumnya, peternakan kambing ini juga menyediakan kambing dengan ukuran besar atau jumbo. Jenis-jenis kambing berukuran besar ini diantaranya Jawa Randu, peternakan Etawa, dan Etawa Kaligesing. Pemilik peternakan mengatakan populasi kambing ukuran besar yang disediakan tahun ini sebanyak 67 ekor. Dari jumlah itu, 90% diantaranya telah dipesan warga untuk dijadikan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan sendiri membagi 3 kategori untuk kambing ukuran besar miliknya, yakni super, jumbo, dan monster. Hewan ukuran ini ternyata banyak peminat karena pembeli ingin memberikan kambing terbaik untuk dijadikan hewan kurban. Sementara salah satu pembeli mengetahui adanya penjualan kambing ukuran besar untuk hewan kurban. Dari informasi warga, kambing ukuran besar menjadi pilihan karena ingin memberikan hewan kurban yang sehat dan berkualitas. Perawatan juga diberikan untuk kambing-kambing ukuran jumbo ini, seperti memandikan, menjemur di bawah sinar matahari, dan membersihkan kandang dengan tujuan untuk menjaga kualitas agar kondisi fisik kambing bisa terjaga kesehatannya. Ukuran monster itu di Zara Farm kami bagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama itu kelas super, yang kedua kelas jumbo, yang ketiga kelas monster. Yang membedakan adalah masing-masing dari kualitas kambingnya, mulai dari tinggi badan, mulai dari berat badan, sampai kambing-kambing Etawa ini kan tentunya ada prestasi-prestasinya. Jadi ketika memasuki di grade monster itu otomatis kambing seperti Etawa monster ini dia punya prestasi di arena kontes. Jadi kembali lagi di grade yang super itu untuk kurban itu dari harga 7 sampai dengan 10 juta. Lalu untuk grade jumbo itu 11 sampai 16 juta. Lalu grade monster itu harga 16 sampai harga 30 juta ke atas. Untuk harga kambing ukuran besar dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari harga 7 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung dari klasifikasi kambing. Permintaan banyak datang dari Solo, Semarang, Jogja, dan Jakarta. Selain kambing ukuran besar, Rifai juga menyediakan kambing-kambing umumnya untuk hewan kurban. Harganya bervariasi, mulai dari 2 jutaan rupiah per ekornya.
Sukoharjo, Jawa Tengah, tim kontributor Sinpo TV. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi. Salah satunya imigrasi amankan 3 WNA atas kepemilikan uang palsu. Usai jeda, tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Seorang pengedar narkoba yang merupakan anggota jaringan Sumatera Utara, Jakarta kembali diringkus petugas Subdit 3 Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, pemirsa, petugas menyita barang bukti berupa 5,6 kg sabu dan juga 5.020 butir ekstasi. Sejumlah petugas dari Unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah indekos yang dihuni seorang pengedar narkoba di Gang Panus, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat hari Senin siang kemarin. Dari dalam kamar, petugas menemukan narkoba jenis sabu seberat 3,5 kg yang dikemas ke dalam 4 paket dan 1 paket berisi 5.020 butir pil ekstasi di dalam lemari. Penemuan barang bukti ini membuat pengedar berinisial DP tak bisa mengelak. Sebelumnya, DP ditangkap dalam sebuah penyergapan ketika hendak mengantar 2,1 kg sabu ke pembeli di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Meski sempat mengelak memiliki narkoba lagi, namun petugas tetap menggeledah rumah kos yang ditempatinya hingga ditemukan sejumlah barang bukti lain. Dari hasil pemeriksaan sementara, narkoba jenis sabu seberat 5,6 kg dan 5.020 butir ekstasi yang disita petugas baru dikirim dari Medan, Sumatera Utara untuk diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali mengamankan pelaku tersangka narkoba dengan inisial DP dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5,6 kg dan ekstasi sebanyak 5.020 butir. Dari penangkapan ini kami dapat menyelamatkan masyarakat sebanyak 10.620 jiwa. Barang bukti tersebut dikirimkan dari Medan dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, tersangka dan barang bukti telah kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh petugas, tersangka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sekaligus menguak jejak anggota jaringan lain yang terlibat. Dengan pengungkapan ini, Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan 10.620 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, di mana satu orang wisatawan lokal terseret arus saat berenang di Pantai Diamond, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada Selasa 27 Mei 2025. Saksi mata sempat melihat adanya seseorang terapung-apung dari atas tebing. Seorang wisatawan lokal dilaporkan hilang setelah terseret arus saat berenang di Pantai Diamond, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada Selasa 27 Mei 2025. Korban bernama Raihan Hanafi, 24 tahun, warga Birempuntong, Kecamatan Langsa Baro, Medan. Korban awalnya datang bersama 6 temannya untuk berwisata ke Pantai Diamond. Pada pukul 13.30 WITA, seorang saksi melihat korban berenang dari atas tebing bersama 2 rekannya sejauh 50 meter dari bibir pantai. Hujan sempat turun saat mereka berenang dan 2 temannya kembali ke tepi pantai. Namun korban justru terseret arus ke tengah laut hingga akhirnya tenggelam. Pencarian turut melibatkan Polsek Nusa Penida hingga masyarakat setempat.
Namun hingga petang, penyisiran di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil sehingga pencarian korban dilanjutkan di keesokan harinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Imigrasi berhasil meringkus 3 orang warga negara asing atas dugaan kepemilikan dan penyimpanan uang palsu di Indonesia. Selain kasus tersebut, pemirsa, ketiga WNA asing ini turut menyalahgunakan visa izin tinggal di Indonesia. Direktorat Imigrasi berhasil meringkus 3 warga negara asing asal Kanada dan Kamerun atas dugaan kepemilikan dan penyimpanan uang palsu dan penyalahgunaan visa izin tinggal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yulde Yusman dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Jakarta pada Selasa 27 Mei lalu. Yulde menerangkan ketiga tersangka ini berinisial FJN, TFN, dan BDD, serta telah diamankan pada 22 Mei lalu di salah satu apartemen di Bilangan, Daan Mogot, Jakarta Barat. Adapun pengungkapan ini menemukan dana senilai $2.500 uang palsu dengan rincian penemuan di tempat tinggal TFN $1.600 dan $900 di tempat tinggal BDD. Kemudian untuk BDD tercatat masuk ke Indonesia pada 14 Desember 2024 menggunakan ITAS Investor. Setelah dilakukan pendalaman, BDD diduga berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya pada tempat tinggal BDD yang masih di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian ditemukan uang cash senilai $900 yang juga diduga palsu. Adapun dari Bareskrim Polri mengenakan pasal 245 KUHP dengan penjara selama 15 tahun penjara, dengan total penjara mencapai 50 orang per 2020 hingga 2023. Dari Bareskrim akan menerapkan pasal 245 KUHP, menyimpan, mengedarkan dan lain sebagainya untuk mengecek mendalami ya dari mana uang itu berasal, dengan alat apa dan akan digunakan untuk apa. Ya, sehingga jaringannya bisa kita ungkap. Nah, ancaman hukumannya di sini adalah 15 tahun penjara dan kemudian kita juga menyampaikan bahwa kasus terkait dengan uang palsu Amerika US dollar ini dari tahun 2023 sampai tahun 2025, khusus untuk Bareskrim Polri kita sudah menangani sekitar 50 tersangka yang sudah kita ungkap. Setelah pengungkapan ini dilakukan, ketiga WNA akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah negara khususnya Kedutaan Besar Kamerun dan Kanada melalui Direktorat Kerjasama, Keimigrasian dan Bina Perwakilan. Dari Jakarta, Azizul Hakim Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang di Hari Besar Nasional Kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh pada hari Kamis esok dan bersambung pada cuti bersama hingga libur akhir pekan membuat jumlah penumpang kereta api jarak jauh mengalami peningkatan hingga mencapai 56% pada hari Rabu ini. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 116.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama periode long weekend 27 hingga 31 Mei 2025. Jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada momen libur panjang Hari Besar Nasional Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis esok dan bersenambung pada cuti bersama hingga libur akhir pekan mengalami peningkatan pada hari Rabu ini. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa pada hari ini mencapai lebih dari 36.000 penumpang atau meningkat sebesar 56%. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 116.000 tiket kereta api jarak jauh telah terjual selama periode long weekend 27 hingga 31 Mei 2025. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyebut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya telah menambah sebanyak 5 perjalanan kereta meliputi kereta api relasi favorit seperti Gambir ke Surabaya, Gambir ke Malang, serta Pasar Senen ke Solo. Hari Besar Nasional Kenaikan Isa Al-Masih, kemudian cuti bersama, dan libur akhir pekan pada Mei 2025. PT KAI Daob 1 Jakarta menambah sebanyak 5 perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut. Penambahan ini meliputi kereta api relasi favorit seperti Gambir ke Surabaya, Gambir ke Malang, hingga Pasar Senen ke Solo. Operasional kereta api tambahan akan berlangsung pada tanggal 27 Mei
hingga 31 Mei 2025. Agar perjalanan libur mereka berjalan lancar, para pelanggan dihimbau untuk mengecek kembali tiket yang dimiliki, serta memeriksa kesesuaian tanggal, jadwal, maupun nama kereta api. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Kementerian Hak Asasi Manusia buka suara terkait kasus dugaan intimidasi yang dialami oleh jurnalis Detik Opini. Dari Kementerian HAM menekankan bahwa pemerintah sangat membutuhkan kritik dan masukan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Menyoroti kasus dugaan intimidasi yang dialami oleh jurnalis Detik Opini, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto memastikan pengusutan dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melihat maksud dan tujuan hal tersebut. Sebelumnya memang intimidasi yang diterima jurnalis media daring tersebut setelah menulis artikel opini mengenai perombakan besar di pemerintahan saat ini. Mugianto menjamin keamanan masyarakat dalam bebas berekspresi dan juga dilindungi oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Menham juga menegaskan tidak mentolerir tindakan intimidasi terhadap masyarakat oleh pihak manapun. Berkaca dari rangkaian sorotan intimidasi terhadap jurnalis, Mugianto turut selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, di mana pemerintah saat ini sangat membutuhkan kritik dan masukan dalam momentum pembangunan dalam skala nasional. Ini kan masih belum clear, ini apakah benar yang melakukan siapa, itu menurut saya yang kemudian harus dikerjakan oleh pihak kepolisian. Ya, tapi sebagai sebuah prinsip nggak boleh. Pemerintah juga tidak boleh anti kritik dan pemerintah tidak anti kritik. Saya pikir itu berkali-kali disampaikan oleh Presiden juga. Karena kita juga membutuhkan kritik dari masyarakat. Kita butuh masukan dari masyarakat terkait semua program pembangunan untuk memastikan prinsip demokrasi juga kita tegakkan. Dengan penegasan ini, masyarakat diharapkan terus bebas dalam berekspresi sebagaimana mestinya tanpa takut terintimidasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Malam. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.